Arka dan Amanda menginap di rumah orang tua Arka. Amanda yang meminta pada suaminya untuk berada di sana selama beberapa hari ke depan. Arka yang tak melihat keanehan dalam diri istrinya tersebut, hanya menuruti saja permintaan Amanda. Mungkin saat ini Amanda ingin berada di dekat keluarga, pikir Arka. Apalagi kehamilannya yang hampir memasuki bulan ke-8, tentulah ia dibayang-bayangi perasaan takut akan melahirkan. Seperti apa nanti, bagaimana rasanya? Mungkin dengan berada di dekat keluarga Amanda bisa merasa sedikit lebih tenang, karena merasa mendapatkan dukungan. Pagi itu juga ia memilih bekerja dari rumah. Arka tentunya senang jika Amanda mau beristirahat di rumah ibunya. Sementara Arka tidak tahu jika Amanda saat ini tengah menghindari kejaran ayahnya, Aman. Yang entah mengapa terlihat ingin sekali bertemu dengan istrinya itu. Padahal selama ini hubungan mereka selalu buruk, bahkan Aman cuek saja jika Amanda tak ada kabar. Apapun hal yang dilakukan Amanda, tak pernah membuat Aman merasa terusik. "Manda, aku pergi dulu ya." Arka pamit pada istrinya, karena hari ia akan menjalani syuting iklan produk healthy food milik perusahaan Aman. "Good luck ya, Kak." Amanda memeluk suaminya dan Arka pun mencium kening istrinya itu. "Dek, doain papa ya," ujar Arka seraya mengusap perut Amanda. Wanita itu pun tersenyum. "Bu, Arka pergi." Arka berpamitan pada ibunya. Hal itu bertepatan pula dengan ayahnya yang hendak ke toko, mereka pun lalu berangkat bersama. Usai melepas kepergian Arka, Amanda membantu mertuanya membereskan rumah dan tentu saja mereka pergi ke pasar. Amanda diantar mertuanya pulang ke rumah, sesaat setelah berbelanja. Sedang ibu Arka kembali ke pasar untuk berjualan. Di kantor, suasana hari itu lumayan sibuk, ada banyak perubahan sistem yang terjadi belakangan ini. Tentu saja Amanda juga ikut sibuk, meski bekerja dari rumah. Ia masih menerima telepon, pengaduan, dan lain sebagainya. Sisanya dikerjakan oleh seluruh karyawannya. Pada saat para karyawan tengah sibuk dengan urusan masing-masing. Saat itu pula lah, Rani menyelinap ke ruangan Amanda yang saat itu lupa dikunci oleh Pia. Entah apa yang dilakukan wanita itu di dalam sana, yang jelas kegiatannya luput dari pandangan Intan. Intan sendiri saat ini sedang di bawah, atasannya menyuruh gadis itu memesan kopi. Sebagai karyawan tentu saja ia mengerjakan semua itu. Walaupun bukan bagian dari job desk. Sambil menunggu kopi selesai dibuat, Intan membuka laman platform baca novel online dan mulai memilah-milah cerita yang ada di sana. Tak lama kemudian Rani terlihat melintas terburu-buru, wanita itu kini menuju ke gerbang depan. Karena penasaran, Intan pun membuntutinya. Rani tampak menoleh ke kanan dan ke kiri, Intan sudah tahu pastilah wanita itu akan melakukan sesuatu. Karena jika tidak, mengapa ia tampak ketakutan melihat ke sana kemari? Maka Intan pun tak ingin membuang waktu, ia segera menghidupkan kameranya dan mulai merekam. Tak lama kemudian sebuah mobil tiba di hadapan Rani. Kaca samping mobil itu pun dibuka. Terlihat sesosok laki-laki yang berusia kira-kira 60-an tahun, Intan sendiri tak tahu siapa laki-laki itu. "Pak Aman," ujar Rani. Aman menempelkan jari telunjuk di bibirnya sendiri, bermaksud agar Rani tak melanjutkan kata-katanya. Tak lama Rani pun mengeluarkan sebuah map dari dalam blazernya. Intan terkejut bukan alang kepalang, segera saja ia merekam semua itu. Termasuk wajah Aman dan mobil yang ia gunakan. Tak lama Rani berbalik dan tersenyum sinis, lalu kembali ke kantor. Intan terdiam cukup lama di tempatnya, tak habis pikir dengan apa yang baru saja ia lihat. Namun tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari atasannya. "Intan, kopi saya mana?" Oh, iya Pak." Buru-buru gadis itu kembali ke tempat di mana ia tadi memesan kopi, ia mengambil pesanan tersebut dan kembali ke atas.
Kinan, Arka, Adrian menjalani proses syutingnya hari itu dengan lancar. Baik pihak sutradara, kru, maupun talent supporting, semuanya dapat bekerja sama dengan baik. Vera selaku perwakilan perusahaan Aman pun merasa puas dengan hasil yang didapat. Meski iklan tersebut masih harus melalui banyak proses, hingga kemudian dinyatakan rampung. Ia tidak salah dalam memilih bintang iklan, tidak seperti Rahel yang tempo hari memilih talent dengan kemampuan biasa saja. Vera yakin semakin baik pekerjaannya, semakin baik pula pandangan Aman terhadap dirinya. Ia ingin sekali menggeser posisi Rahel sebagai permaisuri di dalam hati Aman. Jika Rahel hanya berperan sebagai pendamping sekaligus pemberi ide, maka Vera berperan sebagai orang yang membantu segala urusan kantor, dan membantu urusan kepuasan bosnya itu diranjang. Setidaknya ia menang banyak dari Rahel. Ia masih muda dan masih legit, tak seperti Rahel yang meskipun cantik tetapi sudah berusia di atas 50 tahun. Ditambah lagi tabiatnya yang sangat suka berbelanja dan menghabiskan uang Aman. Vera sendiri tak pernah banyak meminta kecuali jenjang karir, baginya itu lebih penting ketimbang uang tunai. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula peluangnya untuk selalu berada di belakang Aman. Setiap kali laki-laki itu mengambil keputusan, maka ia akan menjadi orang pertama yang mendukung secara penuh. Kesuksesan Aman berkat bantuannya adalah jalan ninja untuk mendapatkan banyak hal. Sebab Aman akan memandangnya sebagai orang yang berharga dan dibutuhkan. Vera pandai dalam hal strategi menguasai seseorang, ia tak terlalu terburu-buru pada uang. Sementara Rahel hanya berkonsentrasi pada uang Aman semata. Huik! Tiba-tiba Vera seperti ingin muntah. Ia buru-buru pergi ke toilet, saat itu berbarengan dengan selesainya proses syuting. Sutradara, talent, dan para kru saling berterima kasih satu sama lain. Mereka pun mulai bubar satu persatu, sementara para kru membereskan peralatan dan membongkar set. Arka berlarian ke toilet, ia sudah menahan buang air kecil sejak tadi. Setelah selesai ia pun keluar dari dalam toilet tersebut. Namun kemudian ia mendengar seperti suara terjatuh, entah benda atau apa. Bu! Arka menoleh ke depan toilet wanita, di mana Vera tergeletak tak sadarkan diri. Bu Vera! Arka menghampiri wanita itu lalu mencoba membangunkannya, namun tak ada reaksi. Arka pun memanggil kru yang masih tersisa di lokasi. Mereka semua membantunya dan membawa Vera ke rumah sakit. Beberapa saat berlalu. Di sebuah ruang pemeriksaan, dokter pun memanggil Arka. Sore, Pak Arka. Ujar dokter tersebut. Iya sore, dok. Jawab Arka. Selamat ya, ibu hamil. Dokter tersebut berkata seraya tersenyum. Hamil? Tanya Arka kaget. Iya, selamat ya. Dokter tersebut menatap Arka. Tapi bukan saya pelakunya dok. Saya cuma nganterin. Ujar Arka panik. Dokter itu lagi-lagi tersenyum. Saya tahu, bapak suami ibu Amanda kan? Iya dok, saya suami Amanda. Dan ini rekan saya, bukan selingkuhan saya juga. Dokter tersebut kini tertawa menanggapi penjelasan Arka. Sementara di tempat tidur, Vera tersenyum. Akhirnya pembuahan itu berbuah hasil. Selama beberapa bulan ini ia memang tidak lagi menggunakan kontrasepsi, karena Aman melarangnya. Aman menginginkan ia hamil, agar bisa mendapatkan penerus. Setelah puteri sematawayangnya Amanda membangkang dan tak mau menuruti keinginan sang ayah. Arka, makasih udah nganterin saya. Ujar Vera ketika mereka sudah berada di jalan. Iya, sama-sama bu. Jawab Arka. Saya tadi dengar, dokter menyebut kalau kamu suami Amanda. Arka tersenyum. Saya udah punya istri, bu. Jawab pemuda itu. Hah? Vera terperangah. Kamu bukannya masih 21 tahun ya? Iya kan? Arka mengangguk.
Manajemen merahasiakan pernikahan saya dari publik untuk kepentingan bersama. Kamu mbak atau gimana? Arka tertawa kali ini. Enggak kok, kita nikah baik-baik. Artis juga istri kamu? Enggak, bukan dari kalangan artis. Dia pekerja, sama seperti Ibu Vera. Oh ya, seumur kamu? Vera makin penasaran. Enggak, dia lebih tua dari saya Bu. Wow. Vera menatap Arka. Kamu dibiayain dong. Canda Vera. Arka tertawa. Saya juga kerja, Bu. Saya cari uang buat dia dan calon anak-anak kami. Istri kamu lagi hamil? Lagi-lagi Vera bertanya. Iya, sudah 7 bulan akhir. Mau masuk 8? Jawab Arka. Oh iya. Selamat ya Kak. Sama-sama Bu, ini ibu hamil anak pertama? Tanya Arka. Vera tertawa kecil lalu mengangguk. Iya, anak pertama saya dengan aman. Arka menoleh dengan bibir setengah menganga, ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Oh, ujarnya kemudian. Arka enggan membahas lebih lanjut. Karena belakangan ia pun dikenalkan pada istri Aman, yakni Rahel. Ia enggan bertanya apakah Vera adalah istri kedua dari Aman atau sekedar selingkuhannya. Karena itu bukalah urusannya. Istri kamu umur berapa? Tanya Vera lagi. 31, jawab Arka. Hah, hampir seusia saya dong. Bu Vera juga 31? Saya 33. Jawab Vera. Beda 2 tahun cuma. Lanjutnya lagi. Arka hanya tersenyum, lalu menginjak pedal gas mobilnya lebih dalam. Ketika pulang ke rumah, Arka mendapati Amanda yang sudah terlelap di depan laptop. Arka lalu mengangkat tubuh istrinya itu dan membaringkannya di tempat tidur. Perlahan ia menarik selimut agar wanita itu merasa hangat. Kak, kamu udah pulang? Ujar ibunya ketika Arka keluar dari kamar. Iya Bu. Amanda tadi udah makan? Tanya Arka. Udah, ini semua dia yang masak. Papamu, Rianti, tadi kita semua makan bareng. Kamu makan Gih? Iya Bu, Arka mandi dulu. Ujar Arka. Ya sudah, ibu siapin makan ya. Iya, makasih ya Bu. Arka pun bergegas untuk mandi, sementara istrinya kian terlelap. Amanda tak tahu jika hari ini telah terjadi sesuatu di kantornya. Entah apa yang dilakukan Rani, yang jelas kantor tersebut memiliki CCTV. Namun jika aksi Rani tak terekam di dalamnya, sudah pasti ada rencana besar dan dalang di balik semua itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Entahlah. Pagi itu, Amanda meminta pulang ke penthouse. Karena banyak sekali hal yang tertinggal di sana dan mesti ia urus. Meski khawatir Aman akan menemukannya, namun Amanda tak memiliki pilihan lain. Sesampainya di penthouse, ia langsung pergi mandi. Karena tadi tak sempat mandi di rumah sang mertua. Manda, ada yang nelpon terus tuh di handphone kamu. Ujar Arka, ketika Amanda baru selesai mengeringkan rambutnya. Siapa? Tanya Amanda kemudian. Nggak tahu, nggak ada namanya. Jawab Arka. Tuh nelpon lagi tuh. Amanda pun mengangkat telepon tersebut. Hai, girl. Sebuah suara terdengar di seberang sana. Amanda mengenali suara tersebut. Rahel. Rahel tertawa dengan nada yang membuat Amanda begitu muak. Masih ingat kamu rupanya sama mama. You're not my mother. Jawab Amanda hingga mengundang perhatian Arka. Oh, ternyata masih galak seperti dulu kamu ya. Pantes nggak laku-laku. Amanda menarik nafas penuh emosi. Andai saja Rahel ada di depan matanya, pasti sudah ia pukul wajah wanita itu. Sebentar lagi akan ada kejadian besar, kalau kamu tidak segera menghadap kepada papa dan juga mama. Jadi persiapkan diri kamu, Amanda sayang. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur saya,
camkan itu. Amanda menutup teleponnya, namun Rahel lagi-lagi menelpon. Amanda mematikan handphone tersebut dan meletakkannya di dalam lemari. Ia pun lalu mengambil handphone lain. "Kak, ini nomor aku yang baru." Amanda meraih ponsel Arka yang tergeletak di atas meja, lalu mengetik nomornya di sana. "Loh, HP yang tadi? Itu nggak akan aktif sampai waktu yang telah ditentukan." "Tadi itu, siapa?" tanya Arka. "Nenek sihir yang menikah sama papa aku." "Maksudnya, ibu tiri kamu?" "Dia bukan ibu, tapi kuntilanak," ujar Amanda ketus. Arka menarik nafas dan tak melanjutkan lagi pertanyaannya, sebab itu hanya akan menyulut emosi Amanda lebih lanjut. Sementara di rumahnya, Intan sudah memantapkan hati untuk mengadukan segala perkara yang ia ketahui pada Amanda. Ia mulai mengirimkan foto-foto dan juga video bukti-bukti mengenai hal mencurigakan tentang Rani. Ia mengirimkan semua itu ke nomor handphone Amanda, namun sayang handphone tersebut adalah handphone yang kini disimpan Amanda di dalam lemari. Sampai ketika Amanda tiba di kantor, ia tak memberikan reaksi apa-apa. Bahkan seolah acuh tak acuh. Intan bingung, mengapa reaksi Amanda demikian. Apakah Amanda sengaja diam dan berpura-pura tidak tahu, lalu ia akan memergoki Rani dengan sendirinya? "Ah, mungkin Bu Amanda lagi nyusun strategi," ujar Intan dalam hati. Ia pun lanjut bekerja. Sementara di sebuah hotel pagi itu, Aman yang baru saja menyelesaikan proses pembuahan lanjutan, tersenyum di muka Vera. Begitu pula dengan Vera, ia juga tersenyum lalu membisikkan sesuatu di telinga Aman. "I'm pregnant," ujarnya kemudian. Aman terkejut mendengar pernyataan tersebut. "Really?" ujarnya sumringah. "Ya, aku sudah ke dokter. Hasilnya positif," ujar Vera. Aman tersenyum lalu mencium kening wanita itu. "I'm so happy," ujarnya kemudian. Keduanya lalu kembali tersenyum satu sama lain. Hari itu Arka mulai mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan. Semalaman ia berdiskusi dengan Amanda ketika mereka masih berada di rumah ibunya, bahwa mereka harus segera mendaftarkan pernikahan secara resmi. Kasihan anak-anak, kalau nggak diresmikan secara hukum. Begitulah perkataan Ibu Arka kepada Arka dan juga Amanda malam itu. Kemudian mereka berdua pun menjelaskan, jika mereka memang tengah berencana untuk mendaftarkan pernikahan mereka agar sah di mata hukum. Tadinya mau menunggu sampai lahiran, tapi Ibu Arka mengatakan bahwa mungkin prosesnya tidak bisa instan. Maka lebih baik diurus dari jauh-jauh hari. Dan hari ini Arka mulai bergerak. Ia tidak mau terlalu lama menunda-nunda, karena sebentar lagi bayi mereka akan segera lahir. "Kak, maaf ya aku nggak bisa ikut," ujar Amanda di telepon. "Iya sayang, nggak apa-apa. Kan aku kepala keluarganya, jadi aku yang bertanggung jawab," seloroh Arka. Amanda tersenyum. "Selamat berjuang ya, kepala keluargaku. Urusan pernikahan itu lumayan ribet loh," tukasnya. "Nggak apa-apa ribet, kan demi kamu sama si Pagi Petang." Amanda kembali tersenyum. "Aku sayang kamu, Kak," ujarnya. "Aku juga sayang kamu, Amanda." "Kamu lagi sibuk nggak?" tanya Arka. "Nggak juga. Mau lihat anak-anak," ujar Arka lagi. Amanda pun menghidupkan kamera hingga mereka kini video call. Amanda menunjukkan perutnya, sambil sesekali ia beri usapan lembut di sana. Bergerak." Amanda tertawa, begitu pula dengan Arka. Pasalnya perutnya kini menjadi condong ke samping. "Tahu ya, lagi video call sama papa?" ujar Amanda pada bayi-bayinya. "Tahu dong, kan anak pintar papa ya dek," ujar Arka kemudian. "Iya nih anak pintar papa," ujar Amanda lagi. "Oh ya, Manda. Entar malam kita dekor kamar mereka ya?"
Aku udah orderin box bayi, furniture, dan lain-lain. Ucap Arka. Oh, iya. Kapan kamu ordernya, Kak? Tadi, mungkin udah sampai barang-barangnya. Aku titip Pak Darwis, katanya mau langsung dinaikin ke atas sama security. Habis berapa duit, Kak? Pasti banyak ya, uang kamu yang kepake. Nggak apa-apa, Manda. Kan aku bapaknya, wajar dong keluar duit buat mereka. Tapi kan kamu juga banyak keperluan, Kak. Cobalah apa-apa itu barengan sama aku, jangan kamu sendiri. Kan awalnya aku juga yang mau punya anak, kok malah kamu sendiri yang beban. Manda, aku nggak pernah ngerasa dibebanin ya. Itu anak aku yang hamilin kamu. Jadi biarin aku yang tanggung jawab. Kamu mah suka gitu. Aku jadi ngerasa nggak enak tahu, Kak. Nanti aku enakin, entar malam. Kalau itu udah pasti mau banget malah. Tapi ini kita lagi membicarakan hal lain. Udah. Pokoknya selama aku ada rejeki, aku yang keluar duit. Kalau aku lagi miskin, baru pinjem duit kamu. Ujar Arka. Janji ya, Kak? Iya, tapi suaminya jangan disumpahin miskin juga. Ujar Arka seraya tertawa. Amanda pun ikut terkekeh. Iya, aku doain rejeki kamu berlimpah. Amin, ujar Arka. Udah ya, Kak. Aku kerja dulu. Ya udah, jangan kecapean. Iya. Tak lama mereka pun menyudahi percakapan tersebut. Arka kembali pada urusannya, begitu pula dengan Amanda. Malam harinya sesuai janji, sepulang kerja dan sehabis makan malam, ia dan Arka mulai membersihkan kamar yang akan menjadi kamar anak mereka kelak. Mereka mulai mendekorasi ruangan tersebut, sesuai desain yang telah mereka sepakati bersama. Untuk warna sendiri, tak banyak yang mereka ganti. Karena agar ruangan tersebut senada dengan warna ruangan lainnya. Amanda memasang beberapa stiker dinding di 1 atau 2 spot, sementara Arka sibuk merangkai box bayi mereka yang berwarna hitam menggemaskan. Saat setelah menyapu ruangan, mereka menempatkan box tersebut pada sisi yang telah disepakati. Kemudian mereka membentangkan karpet bulu kecil berwarna putih. Ada kursi untuk menyusui yang diletakkan di sebuah sudut. Kemudian ada lemari yang kini sudah terisi beberapa perlengkapan seperti baju, sepatu, topi dan lain sebagainya. Ada juga boneka-boneka kecil berbentuk gajah, kuda dan lain-lain yang mereka letakkan di satu titik. Hingga membuat kamar itu terlihat sangat estetik. Gimana, kamu suka? Tanya Arka pada Amanda. Suka banget, Kak. Gemes. Jawab Amanda seraya memperhatikan hasil kerja mereka. Arka lalu merangkul istrinya. Foto yuk, sebelum mereka lahir. Ajak Arka kemudian. Ayo. Jawab Amanda. Arka mengambil ring light dan meletakkan handphonenya di holder. Mereka pun mulai berpose, dengan latar belakang kamar anak mereka. Cheer. Ih lucu. Ujar Amanda saat melihat hasil foto yang mereka ambil. Keduanya lalu tertawa-tawa. Malam beranjak naik, Arka meminta Amanda mengenakan long dress dengan belahan tinggi sepaha. Long dress berwarna merah menyala itu baru saja dibelikan Arka tadi sore. Sesaat setelah ia pulang dari mengurus pendaftaran pernikahan. Karena dress lama Amanda sudah mustahil untuk terpakai, mengingat perutnya yang sudah bertambah besar. Ia menyuruh istrinya berdandan, sedang dirinya kini mengenakan suit berwarna hitam. Ia menutup mata istrinya ketika selesai berdandan, lalu membawanya ke sebuah ruangan. Ketika mata Amanda terbuka, ruangan tersebut sudah dipenuhi dengan bunga. Ada kursi dan meja, yang di atasnya terletak 2 buah piring berisi dessert dan juga minuman. Amanda bahagia dengan kejutan kecil ini, namun yang lebih membuatnya terkejut lagi adalah, di ruangan itu terdapat sebuah piano kecil. Arka menggeser kursi tersebut hingga istrinya bisa duduk. Kak, kapan kamu bikin ini semua?
Tanya Amanda heran. Tadi sayang, ini kan gak sulit. Beli bunga doang, terus diatur aja dikit. Jawab Arka. Piano ini. Tadi barengan furniturnya si kembar. Amanda tersenyum, mereka lalu mengambil minuman. Cheer. Suara gelas beradu, Arka meminum wine sedang Amanda meminum jus buah. Tak lama mereka pun menikmati dessert yang tersedia. Untung udah makan malam tadi, ujar Amanda. Kalau nggak kurang nih pasti. Lanjutnya kemudian. Arka tertawa. Kak. Kamu makin ganteng, deh. Arka tersedak, lalu minum dan tersenyum sangat tipis. Ia berusaha bersikap sangat cool di hadapan istrinya malam itu. Tak lama setelahnya, Arka bermain piano untuk Amanda. Sementara Amanda berdiri di sisi suaminya sambil menyandarkan tangan pada piano. Ia berpose layaknya seorang model profesional, dengan satu kakinya terlihat hingga paha. Cahaya redup memuram menambah kesan hangat malam itu. Arka menghidupkan lagu, ia mengajak istrinya itu untuk berdansa meski terhalang perut besar. Sejak menikah, mereka belum pernah melakukan hal tersebut. Waktu beranjak, ciuman demi ciuman mewarnai kedekatan mereka. Hingga kemudian keduanya menyerah pada kehendak dan gairah. Dalam sekejap rangan Amanda sudah terdengar. Matanya sesekali terpejam dan terbuka sesuai dengan irama yang diberikan oleh Arka. Kak, aku makin cinta sama kamu, ujar Amanda yang kini berada dalam pelukan suaminya. Aku juga, Manda. Sebentar lagi pernikahan kita bakalan sah di mata hukum. Aku udah gak sabar untuk jadi suami kamu secara resmi. Aku takut, Manda. Takut kenapa, Kak? Tanya Amanda bingung. Takut ada orang yang mau memisahkan kita. Kenapa kamu mikirnya kayak gitu? Soal Nino? Lagi-lagi Amanda bertanya. Bukan Nino, aku gak tahu kenapa tiba-tiba aja aku ngerasa gitu. Kayak ada orang yang bakal memisahkan kita. Amanda tersenyum lalu mencium bibir suaminya tersebut. Itu cuma ketakutan kamu aja, sayang. Aku gak ada hubungan lain selain sama kamu, aku gak akan ninggalin kamu. Mau ninggalin gimana coba? Udah bunting begini, dua lagi. Amanda berkata sambil tertawa, begitu pula dengan Arka. Laki-laki itu kian mempererat pelukannya. Dan mereka pun tertidur di ruangan itu, di atas sebuah karpet bulu yang bertabur bunga.